Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu adalah At-Tarbiyah Al-Islamiyah kelas 4 Al-Faslu Ar-Rabi' fi hadhil madrasah al-ibtidaiyah Mutiara Insani. Tayyib, kita mulai ya. Silahkan iftahu al-kutub. Dibuka bukunya LKS. Kita akan belajar tentang perilaku patuh, hormat kepada guru. Karena kemarin kita sudah belajar tentang patuh dan hormat kepada orang tua, sehingga hari ini kita akan belajar tentang patuh dan hormat kepada guru, ya. Tayyib. Kita buka halaman 29. Islam memberi tempat dan derajat yang tinggi dan istimewa bagi guru, sebagaimana derajat orang penuntut ilmu. Mereka termasuk dalam golongan orang-orang berilmu yang bisa mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu bukan sekedar tahu, tapi dilaksanakan. Nah, mereka adalah termasuk dalam golongan orang-orang berilmu yang mampu mengamalkan ilmunya sebagai fungsi iman kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan, yarfa'allahu alladhina, yarfa'allahu, Allah akan mengangkat derajat alladhina, orang-orang yang amanu minkum, yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan bagi orang-orang yang yang diberi ilmu pengetahuan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ta'malun. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan terhadap murid-muridnya. Setiap guru pasti akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak didapatkan seseorang anak ketika di rumah. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan dibandingkan orang lain. Nah, bagaimana sih cara menghormati guru? Yang pertama, mengucap salam dan mencium tangannya ketika bertemu. Ini kalau tidak pandemi ya. Yang kedua, mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya. Jadi ketika diterangkan, ketika diajari, ketika diberi ilmu, hendaknya mendengarkan dan tidak mengomong dan ngobrol sendiri. Kemudian tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru. Apa yang disampaikan guru, ustadz, ustadzah, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, itu didengarkan. Kalau memang bertanya boleh, tapi dengan santun. 4, mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran ustadz, ustadzah atau guru. Dan sopan ketika berhadapan. Jadi ketika dinasehati, ketika dipanggil, itu harus datang dulu, walaupun nanti dimintai tolong atau ditanya sesuatu, tapi hendaknya untuk bertemu terlebih dahulu. Fahimtum? Tayyib. Selanjutnya, perilaku santun dan menghargai teman. Teman itu siapa sih, solihah? Teman itu adalah orang yang berada di sekeliling kita. Nah, yang biasanya seumuran atau kakak kelas dan adik kelas. Santun, apa artinya santun? Artinya halus budi apa? Baik. Bahasanya sopan, bertingkah laku baik, tidak usil, tidak jahil. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai itu artinya adalah menghormati. Menghargai teman artinya menghormati dan peduli terhadap teman. Nah, apa sih bentuk-bentuk sikapnya? Yang pertama, mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri saat bertemu, ya kan? Salam, dan jangan ketemu temunya lembremut, jangan sampai ya. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan.
hindari kata-kata kasar ya. Kemudian bentuk sikap menghargai teman, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, kaya atau biasa saja, normal, tinggi, agak pendek, semua ditemani, jangan pilih-pilih teman, ya kan? Kemudian mengucap terima kasih kepada teman ketika sudah membantu kita. Makasih, syukron katsiron. Misalkan sudah diambilkan dipinjami pensil. Nah, berterima kasih. Kemudian minta maaf kepada teman apabila kita bersalah. Misalkan tidak sengaja menyenggol. Maaf, nggak sengaja. Dan yang dimintai maaf harus apa? Harus memaafkan, karena Allah saja yang maha segalanya, maha pemaaf. Seperti itu. Dan memberi ucapan selamat, pujian kalau seandainya ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Misalkan dia baru menang dalam juara, nah kita, ya Allah selamat, semoga barokah, seperti itu. Itu adalah merupakan banyak hal yang dilakukan oleh seorang teman untuk menghargai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke penilaian bab ketiga ya. Nah, di sini untuk penilaian bab ketiga itu adalah latihan. Latihan bisa dikerjakan langsung di LKS. Nanti hari Senin insya Allah kita akan belajar dan langsung membahas bersama, karena hari Rabunya kita mengejar untuk ulangan bab ketiga. Insya Allah mudah ya salih-salihah. Ya insya Allah tidak perlu difoto. Tidak perlu difoto. Nanti kita langsung bahas hari Senin saja. Ya. Jadi ketika kita tahu maksud untuk mengerjakan soal itu, untuk belajar bersama, silahkan dikerjakan dulu, nanti hari Senin kita bahas bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kata wallahu lakum dawaman najah bin najah wa taufiq insyaallah, yang dikerjakan halaman 32 nomor 1 sampai nomor 25. Ingat, nanti akan kita bahas bersama. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.